serta contoh dari empati dan kasih sayang. Sebelum memulai diskusi ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Diana Rosita Adara dengan NIM 2139. Dan saya Yusen Ramadhan dengan NIM 2148. Saya Muhammad Rizky dengan NIM 2118. Pengertian empati. Menurut saya, empati itu kemampuan atau rasa untuk memahami apa yang dirasakan seseorang. Kalau menurutmu empati gimana? Kalau menurutku, empati itu suatu tindakan diri kita untuk seseorang supaya kita bisa membantu dia karena kita tahu perasaan dia. Kalau aku sendiri sih dari pendapat kalian berdua aku kurang setuju ya. Kalau menurut aku pribadi itu empati adalah suatu hal yang dapat kita rasakan, terus kemudian dapat kita pahami, dan kemudian kita akan pada akhirnya kita akan mengerti apa yang dialami oleh orang lain. Oh, berarti intinya empati itu rasa kita ke seseorang. Tapi bukan rasa cinta, tapi rasa lebih ke sikap kepedulian. Kepedulian. Simpatik, Ya, iya. simpatik terhadap seseorang. Jadi misal orang lain sedih, kita juga ikut merasakan sedih. Orang lain senang, kita juga ikut merasakan senang. Seperti halnya kita merasakan iba terhadap seseorang. Iya. Betul, betul. Yang kedua, empati rasional. Menurut aku, empati rasional adalah pendekatan pembelajaran untuk mengajarkan empati yang diambil dari dan menggabungkan pemahaman empati yang berbeda. Gimana menurut Menurutmu kamu? gimana? Kalau menurutku rasional itu rasa diri kita ataupun pemikiran kita terhadap sikap kita ke seseorang. Karena empati sendiri kan juga menimbulkan rasa iba, Iya, peduli. ya rasa peduli. Kemudian kan peduli itu mengalir dalam pikiran kita untuk membantu dia. Dalam pikiran rasio kita, akal kita untuk membantu dia. Kalau menurutku empati rasional adalah sesuatu yang menghilangkan keterikatan emosional kita dengan konsumen, sehingga kita dapat membuat keputusan rasional itu menggunakan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita. Jadi tetap berdasarkan akal pikiran kita ya. Ya, soalnya empati rasional itu didasari atas pikiran kita. Pikiran kita ya. Nah, kalau relasional menurut artikel yang saya baca ini ya, pendekatan pembelajaran pluralistik untuk mengajarkan empati yang diambil dari menggabungkan pemahaman empati. Tapi kalau menurut sudut pandang saya, pemikiran saya ya tentang rasionalisme, empati relasional itu seperti bentuk dasar seseorang yang terdorong untuk membantu ataupun memberikan sebuah kepercayaan ke seseorang karena kita bisa memahami situasinya, situasi atau kondisi mereka dengan kita membantu dia sebagai sikap relasional kita, rela membantu dia. Sebetulnya kalau menurutku ya pendapatku itu sudah betul mengenai empati relasional. Cuma di sini aku ingin menambahi menurutku dari sudut pandangku ingin menambahkan empati relasional itu suatu pemahaman yang berbeda, tapi dia telah digabungkan, telah diartikulasikan, telah didisiplinkan estetikanya. Jadi dalam arti didisiplinkan estetikanya itu tata bahasanya mungkin dalam penyampaiannya dia sudah diatur.
jadi gak sembrono lu maksudnya apa sebenarnya kata-kata nih angger apa itu berarti gak enak pedoman nih gak enak acuan dia menjadi tapi kalau empati rasional itu lebih yang telah diartikulasikan terus lebih disiplin estetika lebih teratur ya betul lebih teratur lebih tepatnya. Kok lanjutnya apakah empati sama dengan kasih sayang? Kalau menurut saya pribadi empati dan kasih sayang adalah dua hal yang berbeda. Sebagai contoh, empati adalah ketika kita bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain. Ya seperti yang Rizky bilang tadi, kita kedatangan orang lain, perasaan kasihan seperti itu. Tapi kalau kasih sayang, menurut saya adalah suatu perasaan peduli terhadap penderitaan orang lain yang disertai dengan motivasi untuk membantu. Ya kurang lebih kak kritik dasar kan tidak baik kan ya kritik saja, tapi kan harus ada saran yang membangun. Ya. Kalau saya itu seperti itu, kasih sayang itu lebih tepatnya kalau kita melihat seseorang kasihan itu tidak ada peduli ini, tapi kita memberi motivasi, oh iya sabar, nggak usah sedih. Lebih ke tindakan. Iya betul, kasih sayang itu lebih ke tindakan kalau menurutmu? Kalau menurutku itu ya empati sama kasih sayang itu sama. Bedanya cuma satu, yaitu kasih sayang kan ada tindakan, ada juga rasa empati. Ya. Itu menurutku. Cuma bedanya yaitu kita kalau kasih sayang itu bisa kita ungkapkan, juga bisa kita tindakan dengan tindakan kita kasih sayang ke seseorang. Ya. Kalau menurutmu? Kalau menurutku sih ya hampir sama tapi berbeda ya. Ya itu tadi kan empati suatu perasaan kita terhadap seseorang, kita membantu dia. Kalau kan kasih sayang kan sebuah rasa kita saling gimana ya? Kalau rasa sayang itu seperti cinta dan kasih. Kita tidak bisa membedakan. Kasih sayang itu rasa. Iya, kasih sayang itu rasa. Ya seperti contoh kasih sayang seorang ibu pada anaknya. Itu kan merupakan sebuah emosional seseorang ibu untuk dia mengungkapkan rasa sayang terhadap anaknya. Kalau empati kan ya itu tadi perasaan kita terhadap seseorang, kita tahu perasaan dia dan kita membantu dia. Berarti menurutmu itu dari sudut pandang berarti itu sama atau beda intinya? Kalau intinya beda. Aku sendiri. Iya berarti berdasarkan sudut pandang kamu, menurutmu itu dikatakan kalau kasih sayang itu seperti halnya kita antara suka dan sayang dengan tanaman. Kalau kita suka dengan tanaman, kita pasti akan memetiknya. Soalnya bahwa bunganya cantik, api, akan dengan dipetik. Tapi kalau kita sayang kan akan lebih merawat dengan memberi pupuk, menyirami agar lebih bagus lagi dan tumbuhnya lebih banyak. Contoh empati dan kasih sayang. Seseorang berempati ya seperti halnya kita di jalan menemui seseorang pengemis ataupun nenek-nenek yang dimana kita merasa ternyuh terhadap keadaan nenek tersebut, sehingga kita menolongnya, membantu dia ya dengan apa yang kita punya. Iya, betul. Kalau kasih sayang, ya kasih sayang contohnya itu, yaitu tadi yang seperti saya bicarakan di awal, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, yaitu. Ya saya betul sih. Kalau aku dari sudut pandang mengenai kasih sayang, aku juga setuju seperti apa yang kamu bilang.
kasih sayang itu lebih tepatnya bagaimana perasaan kita mengungkapkan bentuk atau perasaan ke seseorang atau ke suatu makhluk. Ya sebagai contoh aku mencontohkan seperti kita sayang kepada tanaman tadi. Kalau mungkin kamu yang pernah sayang kan seperti anak dan ibu ya. Mungkin walaupun dia ini mungkin sayang ke memberikan contoh kan, nah, tapi kan dari banyak contoh kan sebenarnya kan enggak, inti dari kasih sayang. Enggak selalu mulu kasih sayang itu memberi hadiah, tapi memberi hadiah juga dapat dikatakan sebagai bentuk kasih sayang. Terus kalau menanggapi juga ya kamu tadi mengatakan empati, kan misalnya kita lihat nenek atau orang pengungsi di jalan, itu juga aku setuju. Cuma aku juga ingin menambahkan rasa empati juga bisa dikatakan ketika kita membantu sesama ketika mengalami kesusahan. Jadi tidak ketika teman kita juga kita mendengarkan dan apabila meminta solusi kita kasih solusi. Ya betul. Ibaratnya tidak perlu jauh-jauh, terkadang kita cukup sebenarnya kan untuk memunculkan rasa empati sebenarnya kita itu banyak sekali di sekitar kita tanpa perlu kita harus yang muluk-muluk jauh-jauh ya. Pasti kan ya entah Diana, aku, Rizky pasti punya teman kan masih temannya terkadang kan temannya itu kan curhat. Nah itu dengan teman curhat terus kita memperhatikan, mendengarkan bosok Jawa ini digatek lah. Itu pasti orang yang kita akan merasa terhibur dan menurutku itu adalah bagian dari contoh rasa empati. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.